Selamat malam dan selamat datang. Ketemu lagi sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Malam hari ini saya akan membacakan cerita-cerita horor dari Bang Billy, dari cerita mistis. Cerita pertama adalah mengenai lemari yang berhantu. Saat berumur sekitar 7 atau 8 tahun, saya sudah tidur di kamar sendiri. Nah, biasanya saya selalu merasa seperti seseorang sedang memperhatikan saya setiap kali kalau di kamar. Sampai di satu malam, hal yang benar-benar menyeramkan terjadi. Jadi malam itu, saya terbangun di tengah malam dan tidak bisa tidur kembali. Pintu lemari sedikit terbuka. Sekedar info aja ya, lemari itu lemari besar yang muat dimasukin orang dewasa. Lalu, tiba-tiba saja saya lihat bayangan putih menjulurkan badannya keluar dari lemari. Seolah-olah dia dari tadi bersembunyi di balik pintu lemari. Saya menatapnya lekat-lekat. Dia menempatkan jarinya ke mulutnya, seolah-olah menyuruh saya untuk diam. Lalu menarik badannya kembali ke lemari, hilang dari pandangan. Saya belum pernah bertemu hantu, dan saya tidak mengerti apa itu. Saya kira orang itu adalah kakak saya yang mencoba bergurau dengan saya. Saya kira dia menggunakan kain putih menutup dirinya. Soalnya makhluk itu tidak memiliki wajah atau apapun, hanya bayangan putih. Karena saya pikir itu kakak, saya berjalan ke lemari yang kalau dipikir kembali, saya waktu itu memang benar-benar berani. Kak, Bu, aku menyalakan lampu kamar dan melihat ke dalam lemari. Tidak ada apa-apa. Mencari-cari di belakang lemari yang digantung di lemari itu. Tidak ada. Melihat di balik pintu lemari. Tidak ada. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada siapapun di situ. Tiba-tiba saya mulai merasa takut. Saat itu saya langsung berlari sekencang-kencangnya menuju ke kamar orang tua. Saya langsung membangunkan mereka, menceritakan kejadian tadi sambil menangis. Saya sangat yakin kejadian tadi bukanlah mimpi sama sekali. Saya sangat yakin. Semenjak itu saya tidak pernah tidur dengan pintu lemari terbuka. Sejujurnya, adikku juga merasa ada sesuatu di dalam lemari kamarnya. Kebetulan kamarnya tepat di sebelah saya, dan lemari kami hanya dipisahkan oleh sebuah dinding. Kami merupakan penghuni pertama rumah ini. Ayah dulu beli tanah dan bangun rumah di sini. Dulunya tanah ini adalah tanah bekas daerah pertambangan. Tetapi setahu saya tidak pernah ada kecelakaan atau sebagainya. Itu sebabnya saya tidak mengerti dari mana datangnya misteri ini. Tetapi walaupun saya sudah menutup pintu lemari setiap kali mau tidur, ternyata masih belum selesai juga. Soalnya kejadian misterius kembali terjadi. Kali ini di tahun 2003. Saya tidak tahu apakah ini ada kaitannya dengan kejadian waktu saya masih kecil. Beberapa malam saya terus mengalami lucid dream, atau keadaan di mana kamu sadar dirimu sedang mimpi. Masalahnya, ini bukanlah lucid dream yang menyenangkan. Saya sulit mendeskripsikannya. Dibilang mimpi buruk, tidak juga. Tetapi ada rasa yang tidak menyenangkan, yang sulit untuk dijelaskan. Jadi saya tahu saya sedang mimpi, sehingga saya mencoba untuk bangun. Nah, pada saat bangun, saya mulai merasakan sangat pusing sekali, seolah dunia bergoncang dengan hebat. Belakangan saya baru menyadari kondisi ini disebut astral projection. Saya melihat kamar tidur saya, tapi itu bukanlah ruang kamar saya yang sesungguhnya. Soalnya tempat di samping ranjang saya yang seharusnya ada jendela berubah menjadi rak buku, dan rak buku menjadi jendela. Saya bingung. Apakah saya betul-betul berada di dalam kamar saya? Ataukah ini masih proyeksi?
Yang pastinya, posisi lemari pakaian saya posisinya tetap di sudut kamar saya. Di saat itu ada suara terngiang di kuping saya. Seorang wanita dengan nyanyian bahasa asing, bahasa yang tidak saya kenali. Lalu perlahan-lahan saya melihat sosok perempuan dengan bayang-bayang putih muncul dari bagian atas pintu lemari saya. Sambil terus bernyanyi, dia mendekati saya, berusaha menjangkau saya. Kali ini saya melihat wajahnya. Dia memiliki wajah dan tubuh manusia, tetapi aku hanya melihat kepala dan dadanya. Perempuan tersebut tampak seperti mengenakan jilbab dan mengenakan gaun lengan panjang menutupi kulitnya. Kalau dibilang, rasanya mirip sosok yang saya lihat sebelumnya. Dia tampak bersinar. Tiba-tiba saja saya tersentak dari tidur sambil menatap pintu lemari saya. Tidak ada apa-apa. Dan yang aneh adalah kucing saya sedang duduk di sebelah saya menatap saya. Kucing itu seolah-olah mengisyaratkan, "Apa kamu melihat kejadian barusan?" Saya tahu ini aneh, tapi saya rasa kucing saya tahu apa yang baru saja saya alami, dan ia menatap mata saya. Saya panik. Saya belum tahu hantu itu bermaksud baik atau buruk. Lagi pula dia berwarna putih, bahkan bersinar. Jadi mungkinkah dia ini pelindung saya atau sesuatu yang lain? Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu pasti ada sesuatu di lemari saya itu. Oke, kita masuki ke cerita kedua, masih dari Bang Billy dari Cerita Mistis. Kali ini mengenai cerita mistis di balik kecelakaan di terowongan Casablanca. Ini kisah misteri nyata yang betul-betul terjadi padaku. Kejadiannya terjadi pada saat hari Rabu, 6 September 2006. Saya biasanya pulang kantor jam 4 sore. Lokasi kantor saya di Cakung, Ujung Menteng. Sedangkan lokasi rumah ada di Mampang, Jakarta Selatan. Kebetulan hari ini saya tidak langsung ke rumah, melainkan main badminton dulu di daerah Harapan Indah dekat kantor bareng anak-anak kantor. Main tanpa terasa sudah jam 8.30 malam. Anak-anak pada kelaparan jadi makan bakso dulu sebelum pulang. Jam 9.30 malam kami baru mulai bubaran. Selama saya kerja, saya selalu bawa motor sendiri. Hari itu juga tidak menjadi perkecualian. Jadi saya lewat Pondokopi, lalu lewat Duren Sawit. Perjalanannya sungguh melelahkan. Mana bawaan tas saya waktu itu banyak banget. Saya bawa tas raket ukuran gede. Dalamnya berisi baju ganti, raket 3, sama sepatu pula. Sudah seperti pulang kampung intinya. Waktu itu saya lagi menstruasi. Saya tidak tahu apa ada kaitan dengan pengalaman saya ini atau tidak. Ya, anggap saja sebagai tambahan info buat pembaca atau pendengar. Tanpa terasa, perjalanan saya sudah mau menuju terowongan Casablanca. Yang sebelumnya kanan kiri adalah kuburan Menteng Pulau. Pada tahu kan? Kira-kira 5 meter saya memasuki terowongan tersebut. Tiba-tiba mata saya seperti ada yang tutup, sehingga saya tidak bisa melihat jalan. Alhasil, saya menabrak trotoar pinggir jalan, dan badan saya terlempar ke atas trotoar, sedangkan motor berjalan sendiri beberapa meter ke depan sebelum tumbang. Untung hanya sayap kirinya yang lecet. Pas saya terperosok dengan posisi badan tengkurap di atas trotoar, otomatis mata saya tertuju ke dalam terowongan Casablanca yang terkenal angker banget itu. Kalian tahu apa yang saya lihat? Ada sesosok bayangan putih keluar dari tembok terowongan itu dan masuk lagi ke tembok depannya, alias bisa nembus. Waktu itu kaki saya yang kanan patah dan saya tidak sanggup bangun. Anehnya, walaupun banyak kendaraan yang lewat, termasuk ada motor polisi, tetapi tak ada satupun yang menolong saya. Kesannya, saya seperti ditutupi oleh penunggu di situ. Setelah menunggu kira-kira 20 menit, akhirnya ada juga yang menolong saya.
Anehnya, 4 laki-laki dewasa kesulitan mengangkat saya. Padahal berat badan saya waktu itu hanya 50 kilogram. Akhirnya saya dibawa ke Cikunir, tempat pengobatan alternatif patah tulang. 2 hari setelah kejadian itu, bokap saya disuruh Pak Haji yang obati saya untuk segera ke tempat lokasi supaya meletakkan bunga dan uang 1.000 sebagai syarat aja, alias buang sial katanya. Pas bokap ke lokasi, ada tukang sapu jalanan yang biasa bersih-bersih di lokasi terowongan Casablanca. Ya, bokap ditanya-tanya apa mengalami musibah atau kejadian kecelakaan. Iya pak, 2 hari yang lalu anak saya kecelakaan. Terus tukang sapu nanya lagi, maaf, selamat nggak? Alhamdulillah, anak saya masih ada umur. Emang kenapa ya pak? Bokap tanya balik ke tukang sapu itu. Soalnya udah banyak yang meninggal di jalan ini karena kecelakaan. Wah, ini kisah nyata saya. Sampai sekarang saya tidak berani lewat terowongan itu sendiri tanpa diboncengin orang lain. Masih trauma berat. Oke, cerita penutup di malam hari ini masih dari Bung Billy dari Cerita Mistis. Ini mengenai sebuah kejadian yang tidak masuk akal di Komplek PIK. Kejadian ini sudah lewat 2 tahun yang lalu. Sebenarnya saya juga segan menceritakan hal ini karena khawatir dianggap mengada-ada. Tapi ini cerita sebenarnya. Percaya atau tidak, ya terserah pembaca saja. Saya seorang yang tidak percaya sama hal-hal mistis ataupun gaib, meskipun sudah pernah mengalami kejadian tersebut. Saya sendiri sebetulnya masih tidak sepenuhnya yakin dengan hal-hal begituan, bahkan sampai sekarang. Jadi ceritanya begini. Di komplek perumahan yang saya tinggal, ada dibangun sebuah pos untuk tempat warga berkumpul. Biasanya saya dan tetangga sering berkumpul hingga larut malam, kadang sampai jam 2 pagi, ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Walaupun ada pos, tetapi kami tidak pernah melakukan siskambling komplek, karena ada petugas keamanan yang sudah bertugas di perumahan kami. Tapi tengah malam waktu itu, entah mengapa kami iseng keliling. Waktu itu jam menunjukkan jam 12 lewat. Saya bersama 3 teman lainnya. Salah seorang yang bernama Karim, badannya sangat gemuk, kira-kira 120 kg beratnya. Kami mulai dari gang sebelah pos, lalu lanjut berjalan kira-kira 50 meteran atau sekitar 8 rumah. Tiba-tiba kami melihat sesuatu di bawah pohon. Suasana saat itu gelap. Kami pikir itu mungkin anjing. Kami coba mendekati, tapi bayangan itu tiba-tiba merintih. Ampun, ampun. Wah, semua langsung mengambil langkah 1.000, kabur. Karim, biar gemuk, larinya paling kencang di depan. Sampai sekarang saya masih heran, kok bisa dia yang paling kencang larinya. Sesampai di pos, semua terheran-heran melihat kami teriak-teriak. Setelah diceritakan, kami kembali ke tempat itu beramai-ramai. Tidak lupa juga mempersenjatakan diri, membawa beberapa kayu. Kami kembali ke posisi tadi. Bayangan itu masih ada. Setelah kami mendekat, ternyata ada seorang perempuan sedang menyembah-nyembah di bawah pohon sambil merintih seperti tadi. Ampun, ampun. Setelah diperhatikan lagi, ternyata dia adalah pembantu rumah tangganya teman aku, Ko Acin, yang biasanya sering ikut ngumpul di pos. Tapi hari itu dia di rumah. Setelah rumahnya digedor dan dicek, kami semua terheran-heran. Bagaimana caranya si pembantu bisa keluar dari rumah? Pagar dan pintu dalam keadaan terkunci, dan kuncinya masih ada di dalam. Kejadian ini tidak berhenti pada hari itu saja. Beberapa hari kemudian, kami menemukan pembantu itu ada di dalam rumah kosong yang berjarak 2 rumah dari rumah majikannya. Kami memanggil petugas keamanan untuk minta bantuan mendobrak jendela pintu itu. Satu hal yang pasti adalah kami tidak tahu bagaimana si pembantu itu bisa masuk ke rumah kosong itu.
Soalnya yang jelas, sebelum mendobrak jendela, kami sudah periksa semua jalan masuk. Tidak ada satu bagian pun yang bisa disusupi. Soalnya rumah itu semuanya dalam keadaan terkunci. Dan rumah majikan si pembantu juga dalam keadaan terkunci rapi dan kunci ada di dalam. Jadi tidak hanya bagaimana si pembantu itu bisa masuk ke rumah kosong, tapi bagaimana caranya pembantu keluar dari rumah majikan saja sudah menjadi pertanyaan. Demikian pula beberapa hari kemudian, kami menemukan dia jam 10 malam di rumah kosong itu lagi, dalam keadaan basah kuyup dan badan penuh cakaran. Sewaktu ditanya, kok bisa basah kuyup dan penuh cakaran? Dia bilang dia diceburin ke dalam bak penampungan air oleh istrinya siluman penjaga. Katanya silumannya berbentuk siluman ayam dan badannya dicakar-cakar oleh sang istri. Sebab sang istri marah saat mengetahui sang suami bermaksud menjadikannya sebagai istri. Selang seminggu, kami sedang cerita-cerita kejadian ini. Dan ada seorang teman, Felix namanya, yang tidak percaya sambil mengejek-ejek kami. Belum 1 menit dia mengejek, tiba-tiba saja dari dahinya mengeluarkan darah dan makin lama tambah deras. Kebingungan, dia langsung pulang dengan mengompres dengan es batu, dikasih macam-macam, termasuk bubuk kopi. Dan setengah jam kemudian keluar dari rumah, pergi ke pos dengan dahi yang masih bercucuran darah dan kaus yang memerah. Dia minta diantar ke rumah sakit. Kami antar ke rumah sakit Pantai Indah Kapuk. Ketika sampai di RS, pendarahan sudah berhenti. Ketika kami berbicara tentang keanehan ini sambil menunggu kemungkinan darah keluar lagi, di UGD tiba-tiba si suster ikut nimbrung. Bapak percaya tidak dengan hal gaib? Soalnya dahinya teman bapak tidak ada bekas luka sama sekali. Tadi sudah dicek sama dokter, dan dokternya sendiri jadi malah bingung. Oke, sekian dulu cerita di malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga kalian terhibur. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Berisik di tengah malam, cerita tentang gelapnya dunia, tangis sunyi, langkah menggema, misteri gelap di balik jendela. Rumah ini penuh cerita kelam, temani malam penuh rahasia. Dengar kisah